Selamat pagi untuk anak kelas 11 IPA. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, hari ini ya kembali lagi bertemu dengan Miss ya. Kita akan belajar fisika sesuai dengan jadwal kita. Namun sebelumnya kita buka pertemuan kita hari ini dengan doa. Nah, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita, ya silakan anak-anak sekalian kembali Miss ingatkan, ya jangan lupa untuk absen karena link absen sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Silakan kamu nanti mengisi absenmu. Nah itu dia ya. Baik. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan kita ya. Ini merupakan bab tentang fluida statis ya. Di fluida statis kemarin kita sudah bahas terkait tentang hidrostatis, lalu hukum utama hidrostatis, hukum Pascal, lalu tentang Archimedes juga sudah kita bahas. Nah, ini adalah materi terakhir pembahasan di bab tentang fluida statis. Nah, terkait tentang tegangan permukaan. Nah, untuk materi terkait tentang tegangan permukaan ini ya, lebih dalamnya lagi nanti kita akan masuk ke pembahasan terkait tentang meniskus cembung, meniskus cekung, lalu kohesi, adesi, lalu nanti ada kita terakhir terkait tentang kapilaritas. Nah, jadi mohon kamu perhatikan video pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya karena nanti di terakhir video ini kita akan melaksanakan praktikum ya sesuai dengan lembaran LKPD yang akan Ibu sharekan nanti. Nah, nanti juga akan Ibu sampaikan melalui Google Classroom kita ya, akan Ibu sampaikan nanti bentuk format dari LKPD-nya. Nah, mari kamu perhatikan ke depan. Nah, terkait tentang tegangan permukaan. Nah, artinya di sini sebelum kita masuk di sini, kita harus tahu dulu ya apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita terkait tentang pembahasan ini. Ya, silakan. Nah, ini dia tujuan pembelajarannya. Yang pertama, ya, menjelaskan konsep, ya, bagaimana itu tegangan permukaan. Nah, artinya nanti dalam hal konsep tegangan permukaan ini kita harus tahu dulu, ya, pengertian dari tegangan permukaan itu apa. Lalu rumusannya bagaimana dia, ya? Kalau nanti di tegangan permukaan itu dia lambangnya nanti gamma, ya, seperti bentuk Y. Nah, itu nanti lambangnya yang sering kita dengar dengan simbol gamma begitu dia ya. Apa lagi nanti rumusannya nanti ada dia ya. Lalu yang kedua, membedakan meniskus dan kapilaritas. Nah, meniskus ini nanti apa itu pengertian meniskus? Meniskus itu terbagi menjadi dua nanti. Ada meniskus cekung, lalu ada meniskus cembung. Nah, itu nanti harus kita pahami. Lalu nanti kapilaritas ya. Apa itu pengertian kapilaritas? Ya, lalu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari apa? Nanti kita bahas itu ya. Lalu yang terakhir, menjelaskan gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti udah saling berkaitan ya. Itulah tujuan pembelajaran kita terkait tentang tegangan permukaan. Nah, berikutnya. Ya, nah ini dia. Ya, seperti yang di awal tadi disampaikan. Nah, kalau kita sudah membahas tentang tegangan permukaan, kita harus tahu dulu pengertian dari tegangan permukaan itu apa. Nah, yang dimaksud dengan ya tegangan permukaan itu adalah ya gaya yang bekerja pada suatu permukaan zat cair dalam satuan panjang ya, dalam satuan panjang. Nah, di sini dia sama halnya juga ya. Pengertian dari tegangan permukaan itu adalah gaya tegang, artinya gaya yang bekerja pada permukaan zat cair tiap satuan panjang. Nah, itu ya harus kamu paham dulu. Berarti pengertian tegangan permukaan itu adalah ini dia ya, gaya yang bekerja pada suatu permukaan zat cair ya dalam satuan panjang. Nah, ya, berikutnya kita masuk. Nah, ini tegangan permukaan. Apa saja contohnya tegangan permukaan itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia contohnya, misalkan seperti air yang ada di daun talas. Nah, itu dia ya. Baru apa lagi? Ini ya seperti ini peristiwa yang membuktikan adanya tegangan permukaan, antara lain peristiwa silet ya. Kalau misalkan nanti di dalam gelas yang sudah terisi air, kamu buat silet yang ada di atas, maka dia akan
mengapung dia di atas. Nah, di situ nanti ada konsep yang dinamakan tegangan permukaan. Nah, lalu apa lagi? Seperti laba-laba, sarang laba-laba. Nah, itu juga merupakan contoh dari tegangan permukaan itu. Nah, ini dia ya. Contoh-contohnya nanti boleh kamu baca, boleh nanti slide ini akan Ibu share juga kepada kamu, boleh kamu baca-baca nanti ya. Nah, berikutnya kita masuk. Ini dia. Nah, ini dia contoh-contohnya kan. Seperti silet yang kalau kita letakkan di atas gelas yang berisi air, maka di sini ada nanti yang dikatakan sebagai tegangan permukaannya. Lalu apa? Nyamuk nih, nyamuk yang ada di atas permukaan air. Lalu sarang laba-laba. Nah, itu dia. Banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ya. Berikutnya, nah ini dia. Terkait tentang pengertiannya tadi tegangan permukaan, artinya gaya yang bekerja pada suatu permukaan zat cair tiap satuan panjang. Makanya dapat kita rumuskan bahwa untuk mencari besar tegangan permukaan itu, rumusannya menjadi apa? Gamma. Nah, ini lambangnya ya. Gamma sama dengan F per L. Karena apa tadi? F ini adalah gaya yang bekerja pada permukaan zat cair yang kita bagi dengan satuan panjangnya. Nah, satuannya dari tegangan permukaan itu adalah apa? Newton per meter. Kenapa? Satuan gaya adalah Newton, lalu satuan panjang itu adalah meter. Makanya dapat satuan dari permukaan tegangan permukaan itu adalah Newton per meter. Ya, ini cukup jelas ya untuk rumusan dari tegangan permukaan. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh soal ya. Kalau sebelumnya Ibu juga sudah ada kasih video kan pembelajaran, di situ sudah banyak macam-macam penjelasan terkait tentang contoh soal, terkait tentang tegangan permukaan. Nah, ini misalkan ini kita bahas satu soal ya. Di sini pertanyaannya, pada peristiwa tegangan permukaan diketahui gaya tegangnya itu adalah 4 Newton. Nah, berarti gamanya itu sebesar 4 Newton. Berikutnya, jika panjang permukaannya adalah 20 cm, artinya panjangnya berarti L-nya adalah 20 cm, lalu maka tentukanlah besar tegangan permukaannya. Nah, ini konsepnya sangat sederhana dan bisa langsung saja dengan mudah kita selesaikan ya. Kita buat dulu diketahui gayanya itu sebesar 4 Newton, lalu L-nya itu 20 cm, berarti kita rubah ke dalam meter. Bisa dalam 20 kali 10 pangkat minus 2 meter, atau enggak nanti bisa menjadi 0,2 meter. Nah, kita langsung masukkan aja sesuai dengan rumusannya. Untuk mencari besar tegangan permukaannya, kita menggunakan rumus apa? Gamma sama dengan apa? Gaya kita bagi dengan panjangnya. Nah, kita masukkan ya, gayanya tadi adalah 4, lalu panjangnya adalah 0,2, maka besar dari tegangan permukaannya ini ya pada peristiwa ini itu adalah sebesar 20 Newton per meter. Karena satuan dari tegangan permukaan itu adalah 20 Newton per meter. Ya, itu cukup jelas ya. Kalau kamu nanti mau contoh-contoh soal yang lain, kamu perhatikan video yang sudah Ibu share sebelumnya. Ya, berikutnya. Nah, ini dia. Faktor-faktor apa saja? Nah, ini yang mempengaruhi terkait tentang tegangan permukaan. Nah, bisa. Yang pertama adalah jenis cairannya. Nah, kita ketahui dulu ya, cairan apa yang kita gunakan? Misalnya zat cair, misalkan air atau enggak bensin. Nah, artinya tegangan permukaan setiap jenis zat cair itu adalah berbeda dia ya. Nah, lalu suhunya, suhu yang mempengaruhi itu juga salah satu bagian faktor yang mempengaruhi tegangan suatu permukaan. Lalu berikutnya adanya zat terlarut. Misalkan ya, dalam suatu air itu ya, nanti itu ini berkaitan tentang praktikum kita hari ini ya. Misalkan kita kasih zat cair yang lain, misalkan sebuah daya gitu ya, kita masukkan ke dalam air, lalu kita masukkan nanti silet, nah ke dalam air yang sudah dicampur dengan rinso atau daya. Nah, apa yang terjadi ya? Nah, itu nanti ini merupakan nanti bisa kita buktikan melalui praktikum kita, maka nanti ada hubungannya. Oh, ternyata ini adalah bagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi terkait tentang tegangan permukaan. Lalu berikutnya ada konsentrasi dari zat terlarutnya. Nah, dari konsentrasi zat terlarut itu, nah pasti memiliki konsentrasinya, atau zat yang lain lagi yang mudah terlarut begitu dia ya. Banyak lagi di luar ini juga masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Nah, ya berikutnya. Nah, kita masuk ke pembahasan terkait tentang kohesi dan adhesi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, Ibu jelaskan dulu ya, apa itu pengertian dari kohesi, lalu apa itu adhesi. Nah, yang dimaksud dengan kohesi ya,
itu adalah ya gaya tarik menarik ya antar molekul yang sejenis. Ya, ulang. Ya, pengertian dari gaya kohesi itu adalah gaya tarik menarik antara molekul yang sejenis. Nah, contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini misalkan ada sebuah apa nih? Air ya di dalam talas begitu ya. Lalu ada apa lagi nih? Artinya minyak. Minyak itu tidak bisa kita satukan dengan air. Artinya gaya tarik menarik antara minyak ya minyak saja begitu kan? Air dengan air saja. Nah, itulah dia contoh-contoh dari kohesi. Nah, ada nggak contoh-contoh yang lain? Banyak. Ya, silakan kamu kalau kita sudah tahu pengertiannya, silakan coba kamu pikirkan lagi apakah ada contoh yang lain. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita sudah masuk ke kohesi, berarti ada nanti kita dengar yang namanya adesi. Nah, kalau yang dikatakan dia adesi apa? Kebalikan dari kohesi. Kalau kohesi tadi adalah gaya tarik menarik antara molekul yang sejenis, berarti kalau adesi adalah gaya tarik menarik antara molekul yang tidak sejenis. Nah, ini dia. Contoh-contohnya apa Miss kalau yang adesi? Nah, banyak ya. Misalkan ini cat dengan tembok. Nah, itu ya. Saling ini dia ya, yang dia tidak sejenis kan. Lalu apa lagi? Misalkan tinta pulpen. Pulpen ini dengan kertas. Nah, begitu ya. Atau ada lagi banyak yang lain. Nah, banyak contoh-contohnya lain. Atau ini air. Ini air hujan yang ada di ini ya, di kaca kan gitu kan. Kalau tetesan air hujan yang mengenai sebuah kaca begitu ya. Banyak lagi contoh-contohnya. Begitu dia ya. Nah, berikutnya ya kita masuk berarti sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Sudah tahu tentang tegangan permukaan, lalu kita masuk ke meniskus. Makanya tadi dari awal Ibu sudah jelaskan ya adesi dan kohesi karena itu ada kaitannya tentang meniskus. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan meniskus ini ya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari meniskus. Nah, meniskus itu artinya adalah peristiwa ya, cembung atau mencekungnya suatu permukaan zat cair. Nah, begitu ya. Atau nggak di sini di slide dia katakan bahwa meniskus itu adalah peristiwa melengkungnya permukaan zat cair karena pengaruh dari gaya adesi dan kohesi. Nah, nanti kita bedakan ya apa sebenarnya pengaruh dari gaya kohesi dan adesi tersebut, gitu ya. Nah, meniskus itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada meniskus cekung ya, yang kedua ada meniskus cembung. Nah, di depan ini Ibu sudah ada pegang dua buah tabung reaksi ya. Yang pertama, tabung reaksi yang pertama ini ya, ini tidak Ibu olesi dengan minyak. Tidak Ibu olesi dengan minyak makan ya. Tabung yang kedua ini adalah tabung yang sudah olesi dengan minyak makan. Nah, kemudian sekarang kita buktikan bagaimana itu yang dimaksud dengan meniskus cekung, lalu bagaimana itu yang dimaksud dengan meniskus cembung. Nah, artinya di sini ya, pada suatu tabung reaksi ini bisa kita perhatikan ya, bagaimana nanti bentuk permukaan zat cair itu ketika dia ada di tabung reaksi yang tidak sama sekali kita olesi dengan minyak makan. Nah, bagaimana bentuknya nanti? Bentuk zat cair itu di dalam, nah itu kita buktikan. Nah, berikutnya bagaimana nanti bentuk zat cair itu ketika kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah kita olesi dengan minyak makan. Nah, itu nanti ya. Nah, di sini langsung aja kita masuk ya ke pembahasan untuk meniskus cekung. Nah, kalau konsep di meniskus cekung ini artinya di sini tadi kan Ibu sudah jelaskan dari awal adesi dan kohesi. Nah, kalau dia yang disebut kohesi adalah gaya tarik menarik antara partikel yang sejenis. Kalau yang dia adesi, gaya tarik menarik antara partikel yang tidak sejenis, artinya kebalikannya. Nah, kalau dia untuk meniskus cekung, artinya di sini konsepnya adalah ya, di mana gaya adesinya itu lebih besar daripada gaya kohesinya. Makanya bentuk dari permukaan dari zat cair itu nanti dia akan berbentuk seperti cekungan. Nah, ini dia. Yang mana? Ya, itu pada tabung reaksi yang tidak sama sekali kita olesi dengan minyak makan. Ketika kita masukkan suatu zat cair, nah ini ya, maka bentuk dari zat cair tersebut dalam tabung reaksi tersebut akan berbentuk seperti cekungan dia. Nah, ini dia ya, ini konsepnya nih, seperti cekungan ya. Kalau kamu perhatikan ke depan nih ya, ini ada seperti bentuknya cekung. Nah, ini dia, permukaan airnya itu dalam tabung reaksi itu akan berbentuk cekungan. Nah, itu dia ya. Oke, cukup untuk meniskus cekung. Kita masuk ke ya
meniskus cembung. Nah, kalau di meniskus cembung itu artinya kebalikannya, ya. Gaya kohesinya itu lebih besar daripada gaya adesinya. Makanya nanti bentuk permukaannya itu di dalam tabung reaksi maka akan membentuk seperti cembungan. Nah, contohnya apa? Ini tabung reaksi yang kedua yang tadi sudah dijelaskan di awal, yang sudah kita olesi dengan minyak makan, ya. Lalu kita masukkan zat cair. Nah, ini dia ya. Ketika kita masukkan zat cair, nah, maka bentuk dari permukaan zat cair tersebut dia akan berbentuk cembung ya. Nah, ini ya, akan berbentuk cembung. Nah, ini ya. Kalau kamu lihat. Nah, ini dia ya. Nah, itu kalau tadi kita bisa masuk ya tabung reaksi kita banyak di atas lab ya. Bisa kita tadinya anak-anak sekalian membuktikan gitu ya, karena kondisi kita seperti ini jadi ya Ibu jelaskan aja seperti ini ya. Oke. Nah, ini dia ya, itulah dia kalau untuk meniskus cembung. Artinya pengertian dari meniskus cembung itu apa? Permukaan zat cair yang akan berbentuk seperti cembung dia dalam suatu tabung reaksi. Begitu ya, ya tabung reaksi yang sudah kita olesi dengan minyak makan. Nah, ini ya, jelas ya? Oke. Nih. Ya. Jadi di sini kalau untuk yang dia gaya kalau meniskus cembung tadi, ya dia katakan gaya kohesinya lebih besar daripada gaya kohesi, daripada gaya adesi. Akibatnya apa? Tidak dapat membasahi dinding wadahnya. Karena tadi kita sudah olesi dengan minyak makan, begitu ya. Lalu permukaan cembung, maka nanti permukaan zat cair itu akan berbentuk suatu cembungan, begitu ya. Ibu rasa itu cukup jelas, sudah disampaikan dalam bentuk slide ini, ya. Berikutnya kita masuk ke kapilaritas. Nah, ini dia ya, kapilaritas. Nah, pengertian dari kapilaritas itu apa? Ya, ini ya, peristiwa ya naik atau turunnya zat cair dalam suatu pipa kapiler. Nah, untuk gejala-gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Misalkan sumbu kompor. Nah, ini ya, naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor itu adalah salah satu konsep dari kapilaritas. Lalu berikutnya apa? Naiknya air tanah dari akar sampai ke daun. Nah, proses naiknya air dari akar sampai ke daun, nah ini melalui pembuluh tapis. Nah, berikutnya apalagi gejala kapilaritas itu dalam kehidupan sehari-hari ya, meresapnya air atau minyak pada kain. Nah, atau mungkin ketika kamu sedang mengepel, nah, gitu kan, air itu kan maka dia kalau ada lantai yang basah, ketika kamu elap dengan kain pel, maka airnya akan diserap oleh si kain pel tersebut ya. Makanya itulah adalah satu bagian dari contoh-contoh dari kapilaritas, gitu ya. Oke, nah di sini Ibu sudah perhatikan di slide ya. Ini ada lembar kerja peserta didik LKPD. Nah, ini terkait tentang percobaan untuk tegangan permukaan. Nah, ini dia ya. Dimana tujuan dari percobaan ini yang pertama, ya kalau kita perhatikan, ya peserta didik dapat menjelaskan peristiwa tegangan permukaan. Nah, artinya nanti dalam LKPD ini, ya kamu pada akhirnya nanti kamu bisa menjelaskan bagaimana peristiwa dan tegangan permukaan. Dimana tadi Ibu sudah jelaskan pengertian tegangan permukaan itu, ya. Lalu nanti faktor-faktornya tadi sudah Ibu jelaskan. Lalu yang kedua, tujuannya peserta didik dapat menentukan. Nah, ini tadi kan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peristiwa dari tegangan permukaan. Ya, oke. Berikutnya di LKPD ini, nah ini ada alat dan bahan. Nah, nanti Ibu akan jelaskan lagi dalam video yang berbeda nanti, ya. Di sini alat dan bahan yang akan kita gunakan itu ada silet, ya. Lalu ada air minum, ya, atau air yang biasa juga boleh, ya. Lalu ada deterjen, boleh merek apa aja, atau mungkin Daya atau Insa atau apapun boleh ya. Lalu berikutnya ada gelas, nah atau mungkin nanti baskom juga boleh kamu gunakannya. Nah, berikutnya nanti kamu sudah siapkan alat ini, ya, alat dan bahannya ini. Lalu ini ada langkah-langkah percobaannya. Nah, nanti LKPD ini bisa nanti Ibu langsung ya. Di sini yang pertama, ambillah sebuah silet, lalu letakkan di atas permukaan air pada gelas pertama. Nanti kamu berarti menyediakan ada 2 gelas atau enggak 2 baskom begitu ya. Lalu berikutnya dengan pelan-pelan kamu masukkan silet tadi ke dalam gelas yang sudah berisi air. Nah, itu dia ya. Yang kedua, tuangkan air ke dalam gelas kedua, ya. Setelah itu masukkan lagi air ke dalam gelas yang kedua, lalu kamu masukkan
deterjen secukupnya ke dalam gelas, lalu kamu masukkan silet tadi secara pelan-pelan, di mana gelas yang kedua tadi sudah dimasukkan dengan ada larutan deterjen memangnya. Nah, lalu ketiga, selanjutnya ambillah silet yang lagi satunya, lalu letakkan di atas permukaan air pada gelas kedua dengan pelan-pelan. Nah, itu tadi ya, itu sama aja. Nanti boleh kamu perhatikan ini langkah-langkah percobaannya. Nah, berikutnya data pengamatan. Nah, dari percobaan itu nanti kamu lihat, misalkan ya tadi kan ada 2 gelas ya, yang pertama diisi dengan air biasa, lalu yang kedua yang sudah diisi dengan air yang sudah dicampurkan dengan deterjen. Nah, keadaan yang akan kamu amati bagaimana siletnya ketika dia berada di dalam air yang biasa saja. Lalu yang kedua, bagaimana keadaan silet ketika kamu letakkan di dalam air yang sudah dicampur dengan deterjen. Nah, ini nanti hasil pengamatannya. Berikutnya analisis hasil pengamatan. Nah, di sini nanti ya ada ibu kasih pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana keadaan silet ketika diletakkan di atas permukaan air dan mengapa dapat terjadi demikian? Nanti kamu jelaskan. Lalu yang kedua, bagaimana keadaan silet ketika diletakkan di atas permukaan air yang dicampur dengan deterjen? Nah, mengapa dapat terjadi demikian? Nah, itu dia ya pertanyaannya. Lalu yang terakhir, pertanyaan ketiga ya, peserta didik melakukan pengamatan. Nah, ini ya, aktivitas serangga yang ada di sekitar ini yang untuk yang tujuan yang ketiga tidak perlu ya. Cuma 1 dan 2 itu saja yang kamu kerjakan ya pertanyaannya. Itu tidak usah. Nah, kesimpulan. Ya, kesimpulannya ini nanti kamu buat kesimpulan apa yang kamu dapat dari hasil percobaan itu. Lalu nanti ibu akan memberikan suatu komentar dari hasil percobaan yang telah kamu lakukan itu. Nah, untuk percobaanmu itu silakan nanti hasilnya kamu buat dalam bentuk video penjelasan dengan kamu sendiri yang melakukan prakteknya secara pribadi ya. Kalau mungkin tidak ada tadi kan Miss saya tidak punya silet atau apa, bisa juga kamu gunakan klip kertas, itu juga boleh ya, atau mungkin nanti seperti uang logam, nah itu juga boleh kamu gunakan ya. Tapi kalau bisa ya silet lah sesuai dengan alat dan bahan yang sudah ibu terangkan di atas ya. Nanti kamu kerjakan itu sedemikian rupa ya, kamu buat dalam bentuk video penjelasan ya. Lalu nanti silakan kamu share dengan Miss begitu ya. Itu saja pertemuan kita hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih. Silakan kamu lihat video yang kedua terkait tentang eksperimen kita ya. Ibu